Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kang Umay. Kalau teman-teman bisa mendengar, ini cuacanya hujan ya. Satu sudah, ini hujan terus nih, ya memang sudah musimnya ya. Apalagi ini adanya di Bogor, jadi hujan itu ya nyaris setiap hari. Ya kita jaga kesehatan saja ya, hujan itu adalah berkah. Sekarang saya mau bahas tentang cara menikmati cangklong. Ya, menikmati cangklong. Kenapa? Terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Eh, Kenapa sih cangklongnya sering mati gitu ketika dipakai gitu ya? Untuk yang sudah biasa mencangklong, mungkin sudah tidak heran lagi ya. Tidak heran lagi kalau misal cangklongnya mati, kenapa cangklongnya mati, atau bagaimana kalau ketika cangklongnya mati gitu ya, ketika sedang dipakai, ketika sedang MIPA. Tapi untuk pemula, nah untuk pemula biasanya nih, ini tidak jarang ya, sebetulnya ketika kita MIPA kemudian mati, kemudian dibakar lagi, sebetulnya itu adalah proses yang biasa. Tapi untuk pemula biasanya itu jadi semacam beban gitu ya, beban, jadi seperti seolah-olah malu dilihat sama orang kalau cangklongnya itu mati. Tapi sebetulnya itu adalah hal yang biasa ya, karena logikanya ya kalau menikmati cangklong itu memang dibakar kemudian dihisap gitu ya. Jadi kalau semisal cangklongnya mati ya dibakar lagi saja, logikanya seperti itu, mudah. Nah cuman memang ada teknik ya, ada cara-cara tertentu yang bisa membantu kita supaya enggak terlalu sering relight ya, tidak terlalu sering membakar ulang. Jadi yang pertama, langsung saja ya, yang pertama itu adalah cara kita packing ya, cara kita packing. Di samping tentu saja jenis tembakau pun akan mempengaruhi ya, seberapa dalam kita harus menghisap gitu, seberapa sering kita harus relight. Jenis tembakau juga akan mempengaruhi. Maka yang pertama yang harus kita siapkan, maksudnya harus kita antisipasi adalah cara packing. Biasanya kalau untuk pemula biasanya agak bingung dengan takarannya ini seberapa banyak, gitu, harus dimasukkan berapa banyak. Maka tips pertama dalam packing adalah longgar saja ya. Jangan terlalu padat gitu ya. Bahkan mungkin jangan sampai penuh. Terkadang untuk pertama mungkin 1-2 kali masukan gitu ya udah cukup. Dan jangan ditekan terlalu dalam. Pokoknya diusahakan ruang di dalam bowl cangklong kita ini tidak terlalu padat. Maksudnya apa? Supaya meninggalkan ruang untuk pembakaran. Ini berlaku untuk cangklong jenis corncob maupun juga cangklong dryer atau dari kayu-kayu jenis yang lain ya. Itu sama saja. Jadi ketika kita packing, tembakaunya itu satu adalah jangan terlalu padat. Jadi longgar-longgar saja. Tapi harus dikira-kira, kalau terlalu longgar pun nanti akan terasa hempos gitu ya, kurang tekanan. Jadi memang harus ditekan tapi nggak terlalu padat. Itu kita sudah packing dengan benar, kemudian dikasih tekanan. Usahakan untuk menggunakan jari ya. Bisa kadang-kadang pakai tamper gitu ya, atau alat bantu lainnya ditekan-tekan begitu. Tapi akan sulit buat kita untuk mengira-ngira apakah ini sudah padat atau belum, atau terlalu padat atau tidak gitu. Jadi disarankan untuk memakai jari saja gitu ya, ditekan-tekan begini gitu. Jadi nggak usah terlalu keras. Jadi kita kalau pakai jari ini lebih mudah buat kita untuk mengira-ngira ya. Baru kemudian kita melakukan relight. Nah relightnya itu tarikan pertama biasanya agak dalam gitu. Bakaran pertama itu supaya di sini itu panasnya sama itu ya, stabil ya. Nah biasanya bakaran pertama itu akan mati ya, itu biasa karena memang untuk pemanasan dulu ya. Kemudian dibakar, kemudian sesudah itu kita melakukan tamping. Kalau teman-teman punya tamper ini alat untuk memadatkan yang seperti ini ya, atau apapun yang bisa dipakai ya. Kemudian dipadatkan, kemudian hisap lagi
Artinya ya siap lagi. Prosesnya sebetulnya tidak sulit ya, mudah ya. Itu saja. Cuman tarikan pertama biasanya agak dalam supaya api itu masuk gitu ya. Panasnya itu masuk ke dalam. Gitu. Kita praktek ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya isi dengan tembakau ya. Saya padatkan dengan menggunakan jari saja begini ya, dipadatkan supaya rata. Kemudian kita akan mulai langsung melakukan pembakaran pertama. Ketika pembakaran pertama, ketika dibakar langsung saja tarik. Langsung ditarik, tapi tidak usah lama-lama ya. Yang penting dia hangat. Kemudian kita akan melakukan pembakaran yang kedua. Ya, kita praktek. Okay. Ya, teman-teman, biasanya sesudah gini, tuh kan ini ada yang naik keluar tuh ya. Jadi dia pasti ketika pembakaran pertama, si tembakau itu akan merekah naik ke atas ya. Nah, yang keluar ini kita dorong lagi ke dalam. Karena bara yang tadi naik itu akan memudahkan pembakaran selanjutnya. Jadi kita tekan saja. Tapi pelan-pelan, ingat ya, bakaran kedua jangan pakai jari ya, ini panas. Makanya kita perlu tampar. Sesudah itu kita bakar lagi. Udah. Lancar saja. Nah, teman-teman, sesudah kita melakukan yang pertama tadi packing, kemudian bakaran pertama, kemudian dipadatkan, dan kemudian bakaran kedua. Nah, tekniknya supaya tidak cepat mati ya si api ini adalah ada di cara kita menghisap ya. Nah, caranya bagaimana? Menghisap cangklong itu berbeda dengan cara menghisap rokok. Jadi kalau saya boleh bandingkan sedikit ya, sebetulnya menghisapnya itu seperti menghisap sedotan yang ujungnya agak sedikit mampet. Jadi ya agak ditarik menggunakan rongga dalam, nggak di luar gitu. Kalau rokok kan begini. Ya. Tapi kalau cangklong begini. Ya. Jadi dihisapnya itu begitu, seperti menarik sedotan yang agak mampet gitu. Ditarik pelan-pelan, kemudian tempelkan saja di mulut. Begini. Tempelkan saja. Seiring kita tidak usah terlalu banyak menarik ya. Tidak usah terlalu banyak menarik. Jadi ditempelkan begini juga sebetulnya seiring kita bicara dia akan terbakar gitu ya. Dirasa-rasa. Kalau semisal dirasa hangatnya sudah berkurang atau tarikannya kok jadi tambah berat, baru kemudian kita tarik lagi. Cuman secara umum menikmati cangklong itu kalau sudah dibakar kemudian ditempel di mulut, kemudian mulutnya tutup, ya biarkan saja asap itu mengumpul di sini ya. Ingat, menikmati cangklong tidak dihisap ya, tapi cukup dikumur, disimpan, kemudian dihembuskan melalui mulut atau hidung gitu ya. Itu sudah cukup ya. Kalau semisal dihisap terlalu dalam sampai ke paru-paru, itu takutnya kita nanti malah tersedak karena asap itu akan banyak gitu ya. Kalau semisal ternyata toh masih mati, ya dibakar lagi saja, tidak masalah. Cuman seiring kita rajin memimpa, nanti juga akan ketemu tekniknya ya. Teknik maksudnya momen yang pas ya, karena itu semua hanya akan terjawab seiring dengan kita terbiasa memimpa ya. Kapan kita harus menarik dalam, kapan kita harus menarik pelan-pelan, kapan kita menarik agak cepat tapi pendek-pendek gitu ya. Tapi semua tidak pasti ya, jadi situasional saja. Karena menikmati cangklong itu paling enak dinikmati justru ketika sedang sendiri gitu ya, atau ada teman ngobrol tapi
obrolannya tidak terlalu cepat, santai saja. Kenapa? Karena kalau sambil ngobrol, ya itu pasti biasanya akan sering mati ya. Itu biasa. Karena kan cangklong itu sebetulnya tempel begini. Dia akan terbakar terus. Tapi kalau kita sambil bicara kan ini seperti ini saya lepas gitu ya. Nah ini biasanya akan cepat dingin dan mati, kemudian saya akan membutuhkan pembakaran lagi, yang itu adalah hal yang biasa. Jadi menikmati cangklong ini adalah menikmati tembakau dengan cara yang santai, tidak terburu-buru, rileks saja ya. Jadi kalau waktunya memang luang, waktunya agak sedikit banyak, ini enak untuk mencangklong. Tapi kalau waktunya hanya sedikit, sebaiknya jangan dibakar dulu. Kenapa? Sayang tembakaunya ya. Karena kita akan perlu relight lagi. Tapi apapun itu sebetulnya relight ya, membakar cangklong di tengah jalan itu adalah hal biasa. Jadi tidak perlu sampai menjadi beban gitu ya. Orang yang belum mengerti ya biarkan saja. Nanti juga mereka akan paham sendiri, memang begitulah cara main. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, membicarakan tentang seputar cangklong dan tembakau lagi. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.